Oke, bertemu kembali dengan saya di sini ya, di channel Warau TV ya. When Arnie and I rented a home, my brother David, he started getting. Kali ini, saya akan membahas kisah nyata di balik The Conjuring, Devil Made Me Do It. Sebelum mulai, jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Dengan ini, kami akan memberikan video-video berkualitas lainnya untuk Anda semua tentunya. Apakah kalian sudah siap? Kita lanjut ke videonya. Residents of Brookfield were shocked this afternoon by the broad daylight murder of Bruno Sauls. Kali ini, kita tidak membahas psikopat pada umumnya, melainkan kita bakal membahas kisah persidangan Arnie Cheyenne Johnson yang mengaku kerasukan setan saat membunuh tuan tanahnya pada tahun 1981. Di mana, untuk pertama kalinya, ada orang Amerika mengaku tidak bersalah atas kejahatan karena telah dirasuki oleh roh jahat. Kasus ini dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai kasus The Devil Made Me Do It, seperti yang digunakan pada judul filmnya. Arnie Cheyenne Johnson yang saat itu berusia 19 tahun didakwa membunuh tuan tanahnya Alan Bono dengan berdarah dingin pada tahun 1981 ketika memperebutkan pacarnya Debbie Gazelle. Tapi bukan Johnson yang membunuh Bono. Pengacara mengatakan iblis memanipulasi Johnson untuk menikam Bono sampai mati dengan pisau berukuran 5 inci atau 12,7 cm. Cerita awal bagaimana Johnson bisa kerasukan dimulai dari Brooke Violet Cohn ketika gadis Gazelle yang berusia 12 tahun, adik laki-laki dari Debbie, mulai mengalami halusinasi yang menakutkan. David sering melihat seorang pria dengan mata hitam besar, wajah kurus dengan fitur binatang dan gigi bergerigi, telinga runcing, tanduk, dan kuku, kata ibunya Judy kepada majalah People menjelang persidangan. Makhluk itu, imbuh Judy, menyuruhnya untuk berhati-hati. Saat kondisinya memburuk, anak laki-laki itu akan menggeram, mendesis, dan dia sering berbicara tentang kematian dan penusukan. Karena ketakutan, keluarga Gazelle meminta bantuan Warrens, pemburu hantu TV populer, yang membawa serta 3 pendeta untuk serangkaian eksorsisme. Dan di situ ada kekasih Debbie, Johnson. Lorraine Warren, yang juga seorang paranormal, mengatakan kepada Hartford Courant, selama dalam salah satu ritual, Johnson tampaknya mengorbankan dirinya untuk membantu menyelamatkan bocah itu. Johnson melompat dan berteriak kepada iblis, "Masuklah ke dalam saya akan melawanmu. Masuklah ke dalam saya," kenang Lorraine. Permintaannya yang berapi-api berhasil. Kata mereka, Johnson kerasukan. Sampai hari ini, saudara laki-laki Debbie dan David, Carl Gazelle, menyatakan klaim Warren adalah tipuan untuk menghasilkan uang dengan cepat. Dan David menderita penyakit mental sebagai seorang anak. Dia menggugat Lauren Warren dan penulis Great Brittle pada tahun 2007 ketika pencetakan ulang buku Brittle The Devil in Connecticut mengeruk pengalaman traumatis. Itulah sebabnya saya pindah dari Connecticut, kata Carl, yang kini berusia 55 tahun kepada Courant. Saya tidak pernah percaya pada omong kosong, ucapnya. Tapi, menurut Debbie, Johnson mulai melihat iblis itu juga dan mulai bertingkah aneh. Johnson akan mengalami kesurupan, katanya kepada People. Dia akan bergeram dan mengatakan dia melihat binatang itu. Nanti dia tidak akan mengingatnya seperti David, imbuh Debbie. Di hari pembunuhan itu sendiri, tepatnya 16 Februari 1981, semua biasa-biasa saja. Menurut Debbie, Bono dalam film diberi nama Bruno mengajak Debbie, Arnie, saudara perempuan Arnie yaitu Wanda 15 tahun dan Janice 13 tahun dan sepupu Debbie 9 tahun. Mary keluar untuk makan siang di mana minum sedik anggur. Setelah sore, Debbie mengajak gadis-gadis itu makan pizza hanya untuk segera kembali merasakan ketegangan yang menggelegar. Bono dikatakan mabuk dan gelisah, dan sebelum Debbie dan Arnie bisa melarikan diri lagi dengan gadis-gadis itu, dia meraih sepupu termuda dan tidak membiarkannya pergi.
Saat itu, Johnson dengan fatal menikam Bono, mengatakan iblis memaksa tangannya. Itu dilaporkan sebagai pembunuhan pertama di Brookfield dalam 193 tahun. Dia ditangkap sehari kemudian. Persidangan adalah kegempaan pada saat itu, meskipun hakim menolak untuk mengizinkan pengacara Johnson, yaitu Martin Maynella, untuk benar-benar menggunakan kerasukan setan sebagai alasan untuk pembelaan tidak bersalah. Johnson akhirnya dihukum dan dijatuhi hukuman 10 hingga 20 tahun penjara, tetapi dibebaskan setelah hanya 5 tahun, tepatnya pada tahun 1986, mendekat di penjara karena berperilaku baik. Anehnya, saat di penjara, dia menikahi Debbie di tahun 1984. Wanita yang adik laki-lakinya itu diduga pertama kali dirasuki oleh iblis. Kabarnya, mereka masih menikah sampai saat ini. Hingga akhirnya, Debbie meninggal sebelum film ini dirilis karena kanker yang dideritanya. Warren, yang sekarang sudah mati, mengatakan Johnson yang dibebaskan belajar untuk menaklukkan iblis. Kerasukan tidak berlangsung 24 jam sehari, kata Ed Warren kepada Ebb saat itu. Dia datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Arnie mengerti apa yang sedang terjadi padanya. Dia sekarang tahu jika sesuatu terjadi, bagaimana cara menangkalnya, dan dia tidak akan cukup bodoh untuk menghadapi iblis lagi. Itulah kisah nyata di balik film The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Apakah benar kerasukan? Atau memang mempunyai jiwa psikopat untuk memperebutkan Debbie Gladwell? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian mempunyai kisah horor lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dan bye.